Ibu Pak. Berarti ketika dia dalam satu klaster, dia itu punya keterkaitan atau keterhubungan yang sangat besar. Nah, ketika dia itu berbeda klaster, contohnya satu istilah gitu ya, education. Lalu satu istilah lagi itu adalah multicultural contohnya. Kalau dia dari satu klaster, dia itu hubungannya sangat kuat. Jadi banyak tulisan yang menghubungkan antara multicultural dengan education. Tapi ketika contohnya education itu ada di klaster satu, lalu multicultural itu ada di klaster 5, itu ada hubungan atau tidak ada hubungan. Jadi satu ada hubungan tapi mungkin hubungannya lemah atau kedua tidak ada hubungan. Nah, biar tahu nanti ada hubungan apa tidak, kita bisa klik di gambarnya nanti akan ada garisnya. Nah, seperti itu. Nanti mungkin sekarang belum kebayang tapi ketika nanti saya praktekkan mungkin bisa dilihat ya Ibu Pak nanti. Lalu size of notes-nya tadi seperti saya bilang tadi, ukuran notes itu akan mempengaruhi bagaimana suatu topik itu disitasi, banyak diteliti, itu akan kelihatan ketika dilihat dari ukuran notes-nya. Makanya mungkin nanti akan ada notes atau bulletin itu yang sangat besar, tapi ada juga yang sangat kecil. Bahkan ada yang ketutup saking kecilnya gitu ya. Nah, itu berarti jarang sekali yang meneliti atau mensitasi terkait hal itu. Lalu label alat teks digunakan memberi nama pada notes. Nanti ada ibu bapak juga tiap notes itu ada tulisannya seperti itu. Di sini memang banyak ya Bapak PPT 30 halaman, tapi memang sebagian besar adalah langkah-langkah. Karena saya buatkan langkah-langkah itu per gambar gitu ya Bapak, biar nanti mempermudah, biar kalau di rumah nanti bisa ini ya, bisa apa, dicoba ketika mungkin udah selesai gitu ya. Lalu ada distance between note atau jarak antar notes itu semakin dekat maka hubungannya semakin kuat dan lain sebagainya itu ada ininya apa ada artinya. Jadi mencerminkan memang kekuatan dari hubungan antara dua notes itu atau dua istilah itu. Lalu cluster color, nah nanti tiap cluster itu akan dibagi menjadi warna Ibu Bapak, dikodekannya dengan warna. Kenapa? Agar mempermudah untuk pengelompokannya. Jadi mungkin ada yang nanya, loh ini arti warna merah apa, arti warna biru apa? Itu sebenarnya untuk mempermudah saja. Jadi bukan berarti merah lebih kuat daripada biru, tapi memang merah untuk cluster ini sekian item, biru untuk cluster ini sekian item, itu ada nanti. Lalu yang berikutnya map layout itu tampilannya ada tiga ya Bapak nanti ada density, overlay, dan network visualization. Lalu static summary itu ringkesan statistiknya akan ada jumlah node, jumlah cluster, lalu jumlah itemnya berapa, tiap cluster ada berapa item itu akan terlihat nanti ketika sudah dimappingkan. Nah, oke saya mungkin akan beri contoh dulu aja ya Ibu Bapak bayangan. Nah, ini contoh ketika yang saya bicarakan tadi terkait node dan edge gitu ya. Node itu yang bulat-bulat ini, Bapak. Dan tiap bulatan itu punya istilah masing-masing. Ini paling besar adalah multicultural education. Nah, ini saya menggunakan data saya ketika membuat bibliometrik untuk ke jurnal Sinta 2. Nah, itu saya menggunakan keyword multicultural education dan di sini terlihat hasil mappingnya. Jadi memang dari istilah itu ketemu sekian ratus, lalu dimappingkan seperti ini. Nah, ini yang nanti akan menjadi bahan Bapak Ibu untuk menyusun artikel bibliometrik atau sebagai data sekunder untuk SLR. Atau nanti bisa juga digabungkan antara SLR dengan bibliometrik. Nah, seperti itu nanti lebih jelas ketika kita sudah mulai buka ininya, buka apa aplikasinya. Nah, untuk visualisasinya, Ibu Bapak akan ada tiga. Yang pertama itu ada network visualization seperti tadi. Jadi mengacu kepada representasi hubungan yang seperti jaringan gitu ya, Ibu Bapak. Ketika kita klik itu bisa nanti menunjukkan kemana, mana yang nyambung, mana yang tidak seperti itu. Lalu yang kedua itu ada density. Kalau density itu kepadatan konsentrasi hubungan. Jadi mengacu pada area yang tertentu yang visualnya memiliki banyak koneksi dan nanti akan kelihatan ketika di density itu apa namanya mana di tahun berapa saja yang banyak sekali ditulis apa namanya tulisan terkait dengan keyword yang dimasukkan oleh ibu bapak. Dan yang terakhir adalah overlay visualization yaitu eh, tambahan ya bapak ini semakin berkembang maka nanti
semakin berbeda warnanya gitu ya. Jadi ketika semakin sama dengan background itu berarti memang sangat sedikit yang sudah meneliti. Ketika semakin terang itu banyak sekali yang meneliti. Nah, mungkin itu Ibu Bapak. Mungkin ada yang sudah download Ibu Bapak. Barangkali Bu Riza mungkin sudah ada Bu Riza aplikasinya. Sudah Hmm. Pak, sudah ada. Sudah ada ya Bu Riza. Nah, kebetulan Bu Riza juga sudah pernah punya artikel bibliometrik ya Bu Riza Oh iya untuk Pak, Alhamdulillah diajarin enggak, Hat Pak. enggak itu Bu Riza aja yang rajin gitu ya. Eh, jadi memang eh, eh, kalau Ibu Pak sudah punya, mungkin kita ini ya, Pak Febri boleh izin ini Pak Febri untuk mulai ini ya dipraktekannya Pak Febri. Boleh, silakan Pak Arma. Baik, karena kalau memang belum melihat langsung Ibu Bapak kadang itu bingung juga maksudnya apa ya gitu ya. Nah, mungkin saya ini, kalau Ibu Bapak sudah ini ya, sudah mendownload aplikasinya, nanti Ibu Bapak tinggal klik yang itu kan bentuknya RAR. Ibu Bapak tinggal ekstrak saja. Nanti Ibu Bapak klik yang eh, berwarna hijau, type-nya itu application, itu namanya Fast Viewer. Tinggal Ibu Bapak klik saja. Nah, nanti ketika Java Ibu Bapak itu perlu diupdate, dia akan meminta untuk update Java. Tapi ketika sudah aman, ya nanti dia bisa langsung terbuka. Nah, saya coba share tampilannya Ibu Bapak. Nah, ini adalah tampilan dari Fast Viewer Ibu Bapak. Jadi memang sangat sederhana ya Ibu Bapak untuk tampilannya, karena kita cuma ada menunya tidak terlalu banyak. Tapi ini justru kalau untuk saya pribadi mempermudah untuk pengoperasiannya seperti itu Ibu Bapak. Nah, alhamdulillah Pak Misi sudah ada, Bu Nurwaida sudah ada. Lalu, oh ya Pak Misi yang pertama kali mengenalkan saya kepada SLR ya, awalnya Pak Misi. Lalu diperkuat ketika kemarin kuliah ada pelatihan juga dari kampus seperti itu Ibu Pak. Nah, kalau kita mau membuat mapping, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Ibu Bapak perlu menyiapkan menyiapkan file hasil dari download dari Publish or Perish atau langsung dari Scopusnya atau dari aplikasi yang lain. Tapi mau dipastikan sebaiknya aplikasinya itu formatnya kalau tidak RIS, BibTeX atau RefMan. Kalau saya menyarankan RIS saja gitu ya, yang lebih umum digunakan, banyak digunakan. Jadi Ibu Bapak ketika pertama kali masuk ini adalah tampilan home-nya. Bapak nanti tinggal klik saja tombol create di sini. Nah, ketika Ibu Bapak sudah klik tombol create, Ibu Bapak akan dihadapkan kepada tiga pilihan. Based on network data, lalu based on bibliographic data, lalu based on text data. Nah, kalau Ibu Bapak mau mapping hasil kemarin gathering data seperti yang disampaikan oleh Bu Evi di pertemuan sebelumnya, eh, Ibu Bapak pilih pilihan yang ketiga, yaitu create a map based on text data. Nah, kalau sudah, Ibu Bapak tinggal klik tombol next. Nah, di sini Bapak akan diberikan beberapa pilihan lagi. Yang pertama, read data from first viewer file. Ini apabila Ibu Bapak sudah pernah menyimpan file first viewer itu biasanya bentuknya TXT gitu ya. Lalu yang kedua adalah read from bibliographic database file itu dari Wash, Scopus, Dimension, dan PubMed gitu ya. Lalu ketiga itu dari Reference Manager, bisa RIS, ENOT, RefWork, atau BibTeX gitu ya. Dan terakhir itu dari API, nah, itu dari Microsoft Academic, Crossref, dan lain sebagainya. Nah, untuk di langkah ini Ibu Bapak bisa memilih yang opsi ketiga, read data from reference managers file. Jadi karena kemarin sudah di-download dalam bentuk RIS gitu ya, kita pilih yang ketiga. Lalu kita klik next. Nah, di sini Bapak akan disuruh untuk memasukkan file RIS-nya. Tinggal kita klik saja, browse saja. Kita cari file RIS-nya ini. Saya ambil contoh yang sudah pernah saya pakai saja. Nah, oke, lalu kita klik OK. Lalu kita klik next kembali. Jangan di finish dulu. Nah, lalu berikutnya kita akan ada pilihan title and abstract field, title field, dan abstract field. Ibu Bapak sebaiknya memilih yang paling atas, title dan abstract field. Jadi nanti yang dibaca itu dari file RIS yang Ibu Bapak masukkan tadi itu adalah dari judul
dan dari abstraknya. Kalau title saja, nah itu berarti dari judul saja. Kalau abstrak saja berarti dari abstrak saja. Jadi ini kita pilih yang mencantumkan judul dan abstrak. Nah, ada Nah, ala, Dek. Dek, oke. ada Nah, ala. Dek, oke, ala. untuk ininya apa? Kalau ibu bapak mendownload apa namanya datanya itu menggunakan Publisher Paris, lalu memasukkan ke database-nya Scopus. Kalau kita IP-nya nggak tepat, kadang itu yang ke-download cuma title-nya saja ibu bapak. Karena saya pernah melakukan. Jadi coba weh download ternyata cuma titlenya abstraknya nggak ke bawah tapi ketika IP-nya itu sudah tepat ya nanti akan ke download antara title dan abstrak tapi lebih bagus lagi apabila ibu bapak ada akses ke Scopusnya langsung ini khusus untuk yang menggunakan database Scopus karena kemarin saya melihat punya Bu Putri gitu ya Bu Putri itu langsung masuk ke scopus.com-nya karena beliau dulu mahasiswa UGM ada akses untuk Scopus dari UGM ketika mendownload itu udah sangat enak sekali kita udah punya filter yang cukup banyak ya ketika mau membuat SLR ataupun bibliometrik itu sangat mudah nah itu mungkin ibu bapak sekarang yang sedang S3 bisa dicek kembali ke kampusnya masing-masing apakah sudah berlangganan Scopus apa belum kalau sudah nanti ibu bapak cukup gunakan Scopus saja udah sangat cukup gitu ya tapi apabila ibu bapak menggunakannya itu Publish or Perish itu menggunakan Google Scholar atau Semantic Scholar itu pasti sudah ada title dan abstract fieldnya. Nah, tinggal ibu bapak klik yang ini, lalu klik next kembali. Nah, dia akan ada extract theme terms, jadi dia akan mengekstrak. Nah, ada dua pilihan antara binary counting atau full counting. Ibu bapak pilih yang binary saja, lalu klik next kembali. Nah, di sini ibu bapak akan diminta untuk minimum number of occurrence of a term. Ini dimaksudkan adalah mau berapa kali istilah itu muncul, baru dia nanti akan dimasukkan ke apa ke mapping gitu ya. Nah, di sini kalau 10 kali harus 10 kali muncul. Jadi 10 kali itu contohnya ada satu istilah digital gitu ya. Digital itu harus muncul 10 kali baru nanti dia dianggap bisa masuk ke item. Kalau digital cuma 2 kali muncul di judul ataupun di abstrak dia nggak akan dimasukkan. Jadi kita bisa mengontrol dari sini. Nah, biasanya itu minimalnya biasanya itu 3 kali. Nah, ini kan kalau 3 kali ada 350 Hz ya. Nah, kalau saya mungkin aja kalau 3 kali ya kurang cocok nih. Saya pengen 5 kali agar lebih mantap. Nah, contoh 5 kali ya, Ibu Bapak. Nah, ketika 5 kali akan ada 175 apa temuan tentang istilah-istilahnya. Gimana kalau 1 kali? Kalau 1 kali yang muncul adalah 3.503 dan itu ya kita akan sangat susah untuk melakukan mappingnya. Lalu gimana patokannya? Mau berapa kali muncul? Itu kembali ke ibu bapak sendiri karena biasanya untuk bibliometrik itu kalau dia itu muncul 3 kali kan berarti topiknya itu fokus ke sana ya. Jadi biasanya yang saya amati dan saya lihat dari artikel yang sudah terbit itu mereka minimal biasanya 3 kali muncul lalu maksimal itu bisa tadi seperti tadi 7 kali, 8 kali itu juga bisa seperti itu. Tapi biasanya normalnya itu di 4 atau 5 gitu ya Ibu Bapak. Jadi mungkin kita set aja 5 kali muncul. Jadi dari 3.500 item ini, yang 5 kali muncul itu hanya 175 item. Seperti itu. Nah, ketika kita tambah lagi kurang. Nah, karena ini standar yang kita berikan patokan dan ini kalau untuk artikel bibliometrik nanti Bapak itu juga dicantumkan. Saya itu melakukan mapping itu minimum occurrence-nya itu berapa kali. Itu juga dijelaskan karena itu nanti akan merupakan sebuah data untuk ibu Bapak gitu. Karena nanti itu akan tercantum saya 5 kali mengset untuk kemunculannya. Hasilnya ada 175. Nah, seperti itu. Nah, lalu berikutnya Ibu Bapak tinggal klik next saja. Nah, di sini akan ada pilihan kembali. Ibu Bapak polkan saja. Ini di klik sampai mentok 175. Berarti nanti akan ada 175 istilah yang akan terhubung di mapping Ibu Bapak. Setelah itu next, sepertinya tampilannya ini daftar daftar ininya, daftar tampilannya. Nah, di sini kan ada kan occurrence, ada 42 kali muncul development, ada 123 kali study dan lain sebagainya.
Nah, kalau sudah, ini kan Ibu Bapak tinggal klik finish saja. Nah, lalu akan hasilnya seperti ini Ibu Bapak. Nah, ini adalah data yang akan menjadi bahasan Ibu Bapak. Kenapa? Datanya itu ada di sini semua. Satu. Nah, ini kalau Ibu sudah download ya. Ketika Ibu Bapak mau klik salah satu istilah, contohnya role. Ketika kita klik, itu akan kelihatan. Role itu berhubungan sama practice, perception, lalu study, serta identify. Kita juga bisa melakukan zoom in, zoom out ya, Bapak. Nah, ini contoh kalau saya zoom in. Kalau zoom in tuh teori istilah yang kecil banget juga kelihatan seperti itu. Nah, ini kan nah, ini education, ini multicultural education. Ketika kita klik, dia akan terlihat dia itu berhubungan sama siapa saja. Dan di sini juga terlihat ukuran notnya, Bapak. Nah, ini semakin besar notnya itu berarti semakin banyak yang meneliti tentang itu. Istilahnya semakin muncul, banyak muncul dan banyak disitasi juga oleh tulisan yang lain. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ketika network visualization. Jadi, ini nanti akan menjadi data Ibu Bapak. Nah, kalau diklik item di sini, itu akan kelihatan klasternya. Klaster satu itu 41 item. Lalu ketika klaster 2 dan 35 dan seterusnya. Jadi untuk ini dibagi menjadi 8 klaster. Nah, ini 8 klaster ada 175 item. Lalu di sini juga ada klaster color. Nah, ini yang nanti juga sebagai data Ibu Bapak untuk penjelasan klaster satu warna merah itu apa saja yang berhubungan, apa saja yang berhubungan kuat dan lain sebagainya. Nah, ini lalu di sini juga ada data nih, linknya, kekuatan link, lalu total link strength, occurrence itu juga akan jadi data Ibu Bapak. Nah, nanti mungkin lebih jelasnya ketika di minggu depan kita nanti mulai untuk membreakdown data Ibu Bapak. Karena kemarin dengan Bu Eps juga sudah apa sudah diskusi untuk pertemuan ketiga nanti kita akan fokus ke penyusunan manuskripnya atau artikelnya. Jadi nanti akan dijelaskan bagaimana mengekstraksi data dari bahan-bahan yang Ibu Bapak sudah kumpulkan. Jadi nanti kita akan benar-benar fokus ke bagaimana membacanya. Kayak gini kan mungkin ada beberapa yang, loh ini bacanya gimana ya? Ini caranya gimana ya? Nanti mungkin itu akan kita lebih ke praktisnya di minggu depan. Karena apa? Nanti Ibu Bapak bisa melihat dari hasil mappingnya masing-masing. Dari hasil mapping yang dari topik yang sudah dipilih oleh masing-masing. Jadi nanti ketika minggu depan semuanya juga praktis langsung kita mengerjakan bersama-sama seperti itu. Lalu mohon izin Pak Febri untuk minggu depan pertemuan ketiga itu online lagi atau offline Pak Febri? Kemungkinan online lagi Pak Hatma. Online lagi, oke baik. Berarti mungkin nanti ketika kurang jelas mungkin bisa ketemu di kampus seperti ya Pak Febri. Karena mungkin untuk penyusunan artikelnya itu kan mungkin nanti akan memakan waktunya cukup cukup panjang nih Ibu Bapak. Dan nanti, kemarin sudah diskusi dengan Bu Epi, memang kayaknya nanti ada waktu buat ngobrol juga ketika ada yang mungkin kesulitan seperti itu. Nah, di sini network visualization ya Bapak. Lalu ada overlay. Nah, overlay ini mirip dengan network, tapi di sini akan terlihat eh, eh, di tahun berapa saja banyaknya paling banyak ada apa namanya penelitian itu. Makanya ketika bibliometrik itu biasanya saya menambahkan satu aplikasi lagi yaitu Microsoft Excel untuk membuat chart analisis trennya. Jadi tahun sekian berapa, tahun sekian berapa seperti itu. Dan ini density. Nah, density seperti saya bilang tadi, semakin terang, jadi semakin hijau, kuning, sorry, Ibu Bapak. Maka itu semakin banyak artikel yang tentang topik itu. Tapi ketika semakin sama dengan background, seperti karakter education itu, berarti masih sangat sedikit yang meneliti tentang karakter education. Di rentang tahun sekian. Nah, saya kemarin tuh saya mengambil 5 tahun dari 2018 sampai 2023 kemarin. Jadi selama 5 tahun ternyata ya multicultural education itu masih sangat banyak yang meneliti. Makanya dia warnanya itu kuning. Tapi beberapa hal itu ada yang masih samar ya. Misalnya multikulturalnya saja itu ternyata sangat sedikit yang meneliti. Karena dia tidak banyak muncul istilah itu di artikel-artikel yang
sudah diambil gitu ya datanya seperti itu. Nah, ini untuk mappingnya. Dan ini nanti oleh Ibu Bapak ketika sudah jadi seperti ini, Ibu Bapak bisa disimpan. Agar apa? Ketika nanti kita mau buka lagi, kita tinggal buka tanpa perlu create mengulangi yang tadi dari awal ya. Jadi kalau mau menyimpan, Ibu Bapak tinggal klik save saja. Nah, nanti akan seperti ini Ibu Bapak tulisannya. Ini saya ambil contoh ya. Tinggal kalau mau disimpan, fast viewer map filenya tinggal klik browse. Oke. Ini ya, contoh gini, kita kasih nama wes sembarang. Contoh satu gitu ya, satu. Oke. Lalu berikutnya kita klik lagi yang Post Viewer Network File. Itu klik Browse. Kita kasih nama eh, dua gitu ya. Sorry. Oke, kita beri nama dua. Oke, kita tinggal klik OK. Ini berarti sudah tersimpan. Nanti kalau kita mau, kita tinggal buka saja. Nah, saya berikan contoh untuk cara membukanya. Oke, oke. Pak Misi, sebenarnya Pak Misi saya buka berikan contoh dulu ya Pak Misi untuk ininya apa namanya membuka filenya. Oke, ini post view. Ini contoh kalau kita mau membuka projectnya ya Bapak tadi kan sudah disimpan. Berarti kita tinggal klik open saja. Nah, kita tinggal milih kayak tadi. Oke, map filenya mana? Tadi saya kodekan angka satu gitu ya. Tinggal klik satu di sini. Lalu network filenya itu angka 2. Tinggal klik angka 2. Oke, tinggal open saja. Nah, sudah kembali lagi yang sudah kita apa namanya simpan tadi gitu ya. Jadi kita nggak perlu mengurangi dari awal harus input lagi, create lagi. Nah, lalu bagaimana cara mengambil datanya? Kita tinggal klik di sini, Bapak, ada screenshot. Nah, kita klik screenshot. Ya, kita tinggal beri nama saja. Ini contohnya network visualization, ya, beri nama network contohnya. Lalu tinggal save. Nanti ketiga mapping ini akan sudah tersimpan gitu ya, Bapak, di laptop Ibu, Bapak. Jadi nanti itu lebih enak. Tapi terkadang kita juga masih membutuhkan untuk screenshot. Contohnya apa? Contohnya, saya mau melihat istilah yang terhubung dengan multicultural education saja. Kan kita perlu klik saja di sini. Klik. Nah, ini yang terhubung erat dengan multicultural education. Nah, itu kita screenshot saja. Seperti biasa ada tombol Windows dan tombol print screen. Screenshot itu juga bisa gitu ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan Foursquare ini, kita gampang ya Bapak, tinggal klik-klik saja. Contohnya mau lihat yang berhubungan dengan communication apa saja ya, tinggal klik ini. Ternyata dia berhubungan dengan beberapa society, identify, multicultural education dan perception. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau sudah terbentuk mapping seperti ini, itu akan sangat mempermudah Ibu Bapak ketika melihat keterkaitan. Dan itu yang digunakan untuk nanti menyusun artikelnya Ibu Bapak. Jadi eh, ketika kita bicara bibliometrik itu, memang kita ya menggunakan data-data ini mulai dari kemarin data yang disampaikan oleh Bu Evi terkait apa namanya data reference manajernya gitu ya. Kita gunakan Mendeley, kita gunakan apa namanya Excel. Kalau saya biasanya ditambah Excel ya. Karena biasanya saya untuk hasil dari publish WordPress itu disimpan ke dua bentuk file. Satu itu RIS, satu itu CSV. Nah, CSV itu nanti akan saya olah di Microsoft Excel. Lalu kita membutuhkan first viewer. Sudah cukup tiga aplikasi saja. Kita bisa membuat artikel yang sekarang alhamdulillah masih laku gitu ya. Tapi mungkin untuk Q1, untuk bibliometrik mungkin agak berat. Karena kemarin ada beberapa teman-teman yang mencoba di Q1 ternyata agak kurang mendalam. Tapi ketika saya cek kembali di Q3, Q4 itu masih banyak sekali yang masih menyarankan bibliometrik dan SLR seperti itu. Jadi mungkin itu bisa menjadi alternatif ibu bapak. Nanti bisa tinggal dipilih antara mau membuat SLR atau bibliometrik atau menggabungkan keduanya. Nah, itu malah lebih bagus lagi karena itu lebih kompleks dan ketika saya cek juga beberapa jurnal itu malah sangat suka ketika kita itu mematch antara
bibliometrik dengan SLR. Kenapa? Karena SLR itu ibu bapak itu sangat mendalam ketika penyampaian atau sintesis antara topik-topiknya. Nah, ketika didukung dengan tren, jadi ada berapa setiap tahun itu berapa publikasinya, jumlahnya, lalu keterkaitannya bagaimana itu akan menjadi data yang sangat bagus seperti itu. Ya Bapak, lalu ini saya izinnya Pak Febri ada pertanyaan tadi, mohon maaf Pak Misi baru dijawab sama saya. Oke, Pak Misi, izin bertanya, kan notes-nya berdasarkan keyword dan judul. Untuk menentukan keyword yang sesuai gimana, sedangkan banyak keyword yang kita nggak tahu apakah perlu atau tidak. Apakah ada tips, Pak? Oke, Pak Misi kalau mau seperti itu tadi sebelum di finish itu kan ada ini ya Pak Misi, ada listnya. Nah itu kalau mau disortir lagi juga bisa Pak Misi. Jadi contohnya kan ada istilah yang jauh ya, kayak saya pernah tentang multicultural education itu yang muncul malah tentang farmasi kalau nggak salah. Ya, saya klik saja. Mungkin saya kasih contohnya sekalian. Nah, ini cara untuk mensortirnya biar nanti tidak muncul apa namanya istilah-istilah yang memang tidak nyambung sama sekali seperti itu. Oke, ini saya ambil contoh lagi. Kita bikin lagi saja dari awal. Lalu next. Lalu kita RIS. Next kembali, kita pakai arisnya lagi. Ini untuk education, kita next kembali. Oke, kita open. Lalu next kembali, abstrak, oke. Lalu kita tunggu extracting termnya, binary. Dipilihnya tetap binary. Lalu tadi di set di 5 ya, di 5 kita next lagi. Lalu kita polkan sampai sesuai jumlah itemnya. Lalu kita next lagi. Nah, di sini mungkin Pak Misi, jadi bisa dilihat di sini ada tidak apa namanya artikel yang memang tidak terkait atau tidak relevan lah. Nah, kita bisa sortir di sini. Dan ini akan nanti bisa dibaca ya Bapak. Tapi biasanya kadang itu ada juga yang oke, karena ini analisis tren, jadi kadang itu biarkan semua itemnya itu muncul saja. Karena itu kan merupakan data. Jadi biarkan semuanya itu ada di sana. Nanti kita tinggal Bima, analisis saja seperti itu. Karena itu juga merupakan data ternyata ada loh jangan ngantuk ya. istilah yang itu jauh sebenarnya, tapi ternyata ada keterkaitannya seperti itu. Tapi kalau mau disortir itu juga boleh, karena saya juga melakukan itu kemarin di artikel yang tentang game based learning itu saya sortir kembali. Oh ini nggak cocok, saya uncheck, tinggal di sini saja di uncheck, uncheck seperti itu. Jadi kalau memang ada yang jauh banget nih, contohnya apa ya, Israel gitu ya, nah jauh, kita cek uncheck saja. Ya mungkin ya tadi multikultural di Israel gitu ya. Tapi kalau memang masih kita pakai ya kita biarkan saja seperti itu Pak Misi. Jadi akan sangat membantu di select termnya. Jadi kita boleh tidak munculkan term itu apabila terlalu jauh. Contohnya kan mungkin ada istilah yang memang nggak ada nyambung sama sekali itu nggak apa-apa kita kita buang juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita tetap munculkan itu juga nggak masalah juga karena itu memang ada keterkaitannya kan dengan tulisan-tulisan yang udah kita buat. Jadi ada dua alternatif untuk Pak Misi dan Ibu Bapak. Boleh kita uncheck, boleh kita tetap munculkan. Seperti itu Pak Misi. Oke, lalu Ibu Nur Wahidah. Pak, untuk ketentuan di tampilan fitur paling kanan, apakah otomatis tersetting karena kita telah meng-create data list sehingga tidak perlu disetting lagi? Ketentuan di tampilan visual paling kanan. Yang Bu Nur Wahidah, yang mana maksudnya Bu Nur Wahidah? Yang Yang ini. visualization, ada scale, Pak, ada labels. Itu apakah sudah tersetting? eh, Oh, kita kan sudah meng-create nih. Saya iya. barusan sudah meng-create Hmm, sampai ke finish. Nah, untuk yang di sebelah kanan itu kan ada visualization, iya, ada label ya labels lainnya. itu. Apakah perlu disetting lagi atau sudah karena kita sudah finish yang tadi? Sudah, Ibu nggak apa-apa. Karena ini memang default dari sana, Bu. Bu Wahidah ini cuma cuma apa? Kita tinggal. Nah, ini saya contohnya. Oke, ini hanya tampilan saja, Bapak, untuk mempermudah gitu ya.
Bu Nurmeda. Jadi ini biarkan saja nggak apa-apa tanpa di ini. Nah ini kan kalau kita ganti-gantikan juga cuma mengganti keredupannya seperti itu. Nah seperti itu. Bu. Jadi ini nggak diganti pun nggak apa-apa, Bu Nurmeda. Untuk tampilan yang kanan karena memang itu ada defaultnya. Tapi kalau kita membutuhkan penyesuaian kita tinggal sesuaikan saja juga nggak apa-apa gitu. Seperti itu. Oh iya, terima kasih, Pak. Baik, sama-sama Bu. Oke, sama-sama Pak Misi. Nah, mungkin ini ya Bapak, saya mungkin akan memberikan contoh artikelnya. Nah, mungkin ada contoh artikel SLR maupun artikel eh, bibliometrik ya. Oke, mohon maaf saya buka link dulu. Oke, eh, ini sebagai gambaran Ibu Bapak kalau artikelnya itu berupa artikel sebentar. Oh ini contoh saya ambil dari yang kemarin di-share oleh Bu Putri. Ini adalah artikel yang merupakan artikel SLR. Jadi memang kalau Ibu Bapak perhatikan SLR itu uh, the effect of dairy and dairy derivatives on the gut microbiota, a systematic literature review. Nah ini contoh artikel yang memang dia berbentuk SLR. Nah datanya itu Ibu Bapak bisa melakukan langkah-langkah. Nah ini yang Prisma ini yang perlu dibuat ketika Ibu Bapak itu mau membuat SLR. Nah ini berapa recordnya, lalu ada nggak record tambahan dari sumber yang lain? Kalau nggak ada, oke, nggak apa-apa, nol saja. Lalu duplicate yang sama dikurangi dari 6.000 jadi 5.000 dan lain sebagainya sampai akhirnya nanti ada yang eligible itu cuma 8. Nah, ketika kita bicara SLR, Ibu Pak nanti akan mengerucutkan ke beberapa artikel saja yang di mana artikel itu yang akan dibahas untuk eh, melakukan sintesis dari topik-topik besarnya. Nah, itu SLR. Tapi kalau bibliometrik, Ibu Bapak, saya berikan contoh juga. Ini mungkin yang sudah saya kerjakan. Saya buka dulu, Ibu Bapak, di Google Scholar. Nah, kalau yang ini contoh dari artikel bibliometrik. Nah, oke. Nah, ini yang bibliometrik, Ibu Bapak. Jadi, eh, ini yang sudah saya lakukan kemarin di tahun 2023 itu Unresearched Analytical Total Education in Google Scholar Database. Oke. Nah, yang berbeda adalah kalau di sini saya banyak menggunakan data-data hasil mapping dan lain sebagainya. Makanya dimulai biasanya itu dari uh, publication data dulu. Ini adalah saya biasanya meranking ada sekian artikel yang dengan citasi terbanyak. Karena ketika citasi terbanyak, dia itu mencirikan kalau dia punya artikel yang punya impact gitu ya Bapak. Sehingga banyak orang yang sampai mensitasi tulisan dia. Ini contoh, saya ambil 15 kalau nggak salah kalau untuk yang ini. Tapi untuk artikel sebelumnya yang di jurnal JSTEC Taylor University itu saya menggunakan 20 karena memang lebih banyak sampelnya. Lebih panjang ini ya rentang waktunya. Karena kan kalau kita mau membuat itu kan kita
perlu men-set rentang waktu baik SLM maupun bibliometrik kita perlu mau dari tahun berapa sampai tahun berapa nih. Seperti yang kemarin juga disampaikan oleh Bu Evi ketika mau gathering data dari apa namanya publisher Paris kita juga perlu set set tahunnya seperti itu. Nah, ini penjelasannya. Nah, saya yang membedakan juga dengan SLR kalau di bibliometri itu kita ada berapa banyak publikasi di tahun ini. Ini kan kelihatan nih dari tahun 2018 sampai 2022 ternyata menurun. Sudah semakin sedikit yang melakukan publikasi terkait multicultural education. Nah, ini ada dua pilihan berarti. Satu, berarti sudah mulai hilang trennya. Dua, itu orang sudah eh, mulai kehabisan ide tentang multiple education. Yang ketiga adalah ini peluang untuk memunculkan apa namanya topik yang baru terkait multiple education. Makanya kita perlu dipetakan. Karena ketika dipetakan itu akan ketahuan istilah mana yang belum muncul. Ini kan saya munculkan semuanya kemarin. Tiap klaster itu apa saja yang muncul. Sebenarnya nggak perlu, nggak apa-apa Ibu Bapak. Ini saya biar memperjelas saja kemarin, makanya saya masukkan semua. Lalu ini untuk ininya, ini yang pecah ya. Kemarin agak pecah kayaknya dari editornya kemarin. Oke, nah ini yang tadi saya bilang ada apa? Ada perlu kadang diklik lalu di screenshot itu seperti itu. Yang hubungan sama multiculturalism apa, lalu educationnya apa, multicultural education itu apa itu kita butuh data itu. Nah, ini yang tadi overlay digunakan untuk ternyata di tahun 2018 sampai 19 itu paling banyak di sini. Karena kalau di overlay itu Ibu Bapak semakin dia berdekatan seperti ini, berarti itu yang paling banyak di tahun itu dan sesuai data Excel yang paling banyak itu di tahun 2018 sampai 19 seperti itu. Nah, ini contoh ketika kita membahas tentang SLR maupun apa namanya bibliometric analysis di mana kedua-duanya itu sekarang juga masih mempermudah Bapak bahkan sedikit bocoran di beberapa universitas besar di Indonesia universitas negeri gitu ya Ibu Pak. Sekarang itu masih banyak yang digenjot untuk eh, segera naik pangkat dengan membuat artikel. Jadi memang sekarang sedang banyak yang diarahkan ke arah sana. Karena apa? Kalau kita bicara riset nih Bapak, itu kan kadang butuh waktu ya. Kita perlu buat instrumen, lalu uji uji instrumen dulu, lalu pengambilan data dan lain sebagainya. Belum lagi pengolahan dan analisis data. Nah, ini bisa menjadi alternatif Bapak. Jadi karena itu butuh waktu. Contohnya saya ambil contoh teman-teman yang dari pertanian gitu ya. Kan itu kalau kalau mau meneliti tentang hama kan mau menentaskan gimana gimana. Nah, itu kan butuh waktu. Kadang tapi terkadang kita membutuhkan untuk menulis luaran publikasi. Makanya ini bisa menjadi alternatif teman-teman atau ibu bapak. Jadi bisa pilih antara bibliometrik lalu SLR ataupun meta analisis. Nah, dan kebetulan ketiga-tiganya juga sudah disampaikan juga dari LP2M gitu ya Bapak. Nah, mungkin itu sedikit tambahan. Jadi mungkin dari sekarang ya Bapak karena sudah punya kemarin file risk. Oke, Pak Febri, terdengar suara saya? Oke, tes, Pak Febri, aman? Oke, nah sepertinya sinyalnya agak ini ya Pak Febri. Oke, atau mungkin ini ya, saya telepon lagi Pak Febri. Untuk Ibu Bapak mungkin ada pertanyaan Ibu Bapak terkait Fast Viewer untuk pemetaannya atau data mappingnya Bapak silakan bisa di unmute saja Ibu Bapak atau lewat kolom chat. Izin bertanya Pak Hatma. Oh iya Bu Putri, mangga Bu Putri. Oke, dari barusan disampaikan Force Viewers itu ternyata banyak gambarnya ya. Iya, Yang ingin saya sampaikan dari beberapa naskah artikel yang sebelumnya menyajikan data bibliometrik, memang banyak banget data-data yang bisa iya. disajikan. Sebenarnya
Kita harus memasukkan semua data atau harus memilih data? Itu yang pertama. Selanjutnya, untuk data tahun dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan seperti apa ya Pak Hatma? Karena kan di beberapa data itu saya lihat ada yang hanya menjelaskan tahun, ada yang hanya menjelaskan publisher dan lain sebagainya. Apakah itu juga diperoleh dari post viewers? Mohon izin barusan saya tidak kehilangan sinyal. Terima kasih Pak Oke, Hatma. baik, Bu Putri, terima kasih. Oke, baik untuk data ya Bu Putri dan Ibu Bapak semua, untuk yang dimunculkan ya di bibliometrik itu sebenarnya kalau yang gambar ya dari first viewer itu kita perlu memunculkan yang pertama itu network visualization, lalu density dan overlay. Itu yang dasar. Lalu setelah itu kita perlu memunculkan network visualization dari keyword yang kita buat. Contohnya kan tadi kan saya ada multicultural education. Saya perlu memunculkan data terkait mapping yang berhubungan dengan multikulturalnya. Satu. Dua, saya perlu memunculkan yang berhubungan dengan istilah education-nya. Dan yang ketiga itu tentang berhubungan multicultural education. Jadi itu sudah ada satu, dua, tiga, ada enam gambar. Lalu ditambah lagi ada nanti overlay yang kita tandai kalau di situ tuh paling banyak tulisan di tahun itu. Jadi sebenarnya minimal ada 7 gambar yang memang kita perlu munculkan. Kalau untuk kita menulis bibliometri, karena itu merupakan data yang kita pegang. Seperti itu, Bu Putri dan Ibu Bapak semua. Nah, itu satu, yang fish viewer. Tapi kalau untuk data yang lain, itu kita perlu, karena ini analisis tren, kita perlu tahu banyaknya tulisan di tiap tahun yang sesuai rentang gitu ya. Jadi memang ada yang perlu memunculkan tahun, ada yang tidak. Tapi biasanya karena kita analisis tren, dan analis tren itu biasanya itu dibatasi dengan tahun biar tidak terlalu ini ya, ada patokannya. Kita biasanya perlu memunculkan Bu Putri. Jadi tahunnya berapa gitu ya. Lalu jangan lupa selain tahunnya berapa, kita perlu menjelaskan database-nya apa yang dipilih karena itu nanti akan merupakan ada alasan gitu ya. Kenapa kok saya memilih di Google Scholar, kenapa di Semantik, kenapa kok di Scopus. Jadi memang itu juga perlu dijelaskan. Ah, tapi kadang memang tidak perlu muncul di judul juga nggak apa-apa ya, Ibu Bapak. Tapi kalau mau memunculkan juga nggak salah gitu. Jadi yang penting nanti di latar belakang atau introduction dan di metode kita menjelaskan rentang tahunnya itu berapa, lalu kita mau ngambil itu dari database-nya apa, itu perlu dimunculkan. Karena itu yang menjadi dasar nanti oke, kenapa kok dia membeli di Gold Scholar? Kalau saya biasanya kalau kan saya satu kali di Google Scholar, satu kali di Scopus. Kalau yang di Scopus sekarang biasanya alasnya karena yang paling lazim ya, Ibu Bapak itu Scopus merupakan indexing yang punya nama gitu ya. Bla 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 pokoknya yang bagus-bagus. Kalau Google Scholar itu biasanya alasannya karena dia merupakan open source, jadi banyak dan mudah untuk diakses. Nah, seperti itu. Jadi ketika menunjukkan tahun dan database-nya kita perlu memberikan alasan. Jadi seperti itu, Bu Putri. Jadi kalau untuk analis tren kita tetap harus menunjukkan kita itu dari tahun berapa ke tahun berapa, meskipun tidak eksplisit di judul, tapi yang penting di introduction dan di metode juga harus ada seperti itu, Bu Putri. Siap, terima kasih Pak Hatma. Oke, lalu Bu Putri, yang kemarin ini ya Bu Putri, untuk SLR sama bibliometrik saya tadi menemukan artikelnya, tapi nggak bisa di-download. Tapi saya baca di abstraknya itu malah bagus banget, Bu Putri. Jadi kalau mau mencoba di apa SLR dengan bibliometrik malah itu akan jadi hal yang malah wow gitu Bu Putri. Oh, Siap Pak, nanti saya kerjakan lagi. siap. Halo Oke. Pak Hatma, Oh, ya, ya Pak ya, Febri sudah aman. ya sudah bisa lagi ini. Oh, Alhamdulillah Pak Febri. Baik. Oh ini ada Bu Suci kayaknya Resep Bu Pak Hatma. Suci. Mangga Bu Suci. Setelah. Ya, baik. Terima kasih Pak Febri. Assalamualaikum Pak Hatma. Waalaikumsalam Bu Aso. Maaf ini sambil mengasuh ya. Jadi Ah, saya siap. oke. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai post viewer ini. Sebenarnya saya udah tahu dan sudah mulai.
penggunaan ini ya dari dulu. Cuman saya itu stucknya di deskripsi, Pak Hatma. Ya, Oke. maklum, selama ini pada saat kita membuat artikel, kita pakainya data statistik gitu ya, atau Hmm. misalkan pakai angka, rumus matematis yang kita gunakan. Sehingga pada saat deskripsi, ya kita tahu dan jelas apa yang harus kita bahas. Nah, pada saat kita menggunakan SLR ini, apalagi pada saat post viewer, saya itu stuck di metode penjabaran hasil apa saja yang harus saya ceritakan gitu. Yang akhirnya kadang-kadang terlalu banyak yang membuat halaman terlalu panjang, sama kadang-kadang terlalu sedikit karena nggak ada lagi yang harus dibahas gitu. Sebenarnya A- kan kalau kalau pakai plus viewers kita gambar yang tadi ya, gambar-gambar tadi lalu deskripsinya sebenarnya isinya tuh harusnya tuh seperti apa sih Pak Atma, atau ada maksudnya pencampuran dari metode SLR yang lain atau gimana gitu untuk artikel yang kira-kira akan dilirik oleh penerbit-penerbit. Itu aja mungkin Pak Atma. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sama-sama Bu Suci. Oke, untuk apa saja yang dibahas ya Bu Suci? Ya, ini sedikit info juga untuk teman-teman yang kuliah di UPI. Itu UPI itu bekerja sama dengan JSTEC dari Taylor University yang di Malaysia. Nah, biasanya tiap tahun itu suka ada seminar untuk student. Dan itu insya Allah kemungkinan masuknya akan sangat besar. Dan kemarin itu didorong untuk apa namanya bibliometrik dan SLR. Jadi mungkin nanti teman-teman juga bisa mencoba gitu ya. Nah, lalu apa yang perlu dibahas dari data hasil post viewer? Nah, seperti tadi mungkin nyambung dengan yang saya sampaikan ke Bu Putri ya, gambar. Nah, sebenarnya kita perlu bahas pertama itu adalah kalau dari hasil visualisasi itu gambarnya networknya. Nah, di situ kan nih saya berikan contoh langsung di fast viewer-nya biar mudah di-share. Nah, eh, yang perlu kita bahas yang pertama adalah ini adalah hasil networking-nya. Nah, dari networking ini itu menghasilkan berapa item. Misalnya ada ya 175 item. Lalu menghasilkan berapa klaster dari itu. Ada 8 klaster. Menghasilkan berapa link. Link itu yang ini, yang berhubungan-berhubungan. Itu ada 4.327 link. Dan total link strength-nya itu ada 8.995. Nah, ini adalah data yang bisa kita bahas, Bu Suci. Jadi, temuannya itu seperti apa. Lalu itu dari network-nya. Nah, lalu selain itu yang kita bahas adalah ukuran dari node-nya. Kayak ini kan ukurannya ini ya, paling besar tuh di education dan multicultural education. Nah, ini kita juga bisa bahas kenapa semakin besar node itu, dia berarti semakin banyak diteliti atau semakin banyak disitasi juga oleh orang. Nah, itu yang kita juga bahas sebagai data apa penelitian. Karena apa? Kita kan kalau bibliometrik kan kita mau menganalisis tren ya. Berarti kan ketika semakin banyak orang yang membicarakan topik itu, semakin banyak orang yang membahas topik itu, maka ya itu trennya positif gitu ya. Seperti itu. Jadi itu kita perlu bahas. Lalu kalau yang overlay di sini ini menunjukkan biasanya yang paling padat seperti ini itu yang paling banyak tahun paling banyak ditelitinya. Jadi nanti kita bisa screenshot dan kita bulletin gitu ya. Nah, sedangkan density ini mirip seperti yang tadi, semakin terang itu semakin in, semakin banyak yang membahas itu, dan semakin redup itu semakin sedikit yang membahas. Nah, itu kalau kita nanti klik tiap item ini juga ini yang bisa kita bahas Bu Suci. Jadi kan dia ada 8 klaster nih. Nah, 8 klaster itu keterkaitannya fokusnya ke apa saja. Nah, yang kita baca ada di sini ke 41 item ini. Kita bisa menarik garis merah nih. Dari ke 41 item ini, kenapa kok mereka tuh saling terhubung? Di mana kesamaannya? Nah, kita bisa baca dari tiap-tiap istilahnya. Nah, itu kita bisa jadikan sebagai apa namanya data juga. Itu tiap klaster kita bahas. Lalu tadi yang saya sampaikan juga ke Bu Putri, kalau contohnya ini ya, multicultural education. Saya biasanya memfokuskan ke multikultural education sama multicultural education. Nah, contoh yang education. Nah, ketika kita klik, istilah education itu ada di, bisa dilihat di pojok kiri, ada di klaster 2
link 167, total link strength-nya 197, kemunculannya sebanyak 238 kali. Nah, itu juga merupakan data kalau untuk bibliometrik. Karena apa? Eh, ini menunjukkan kalau istilah education itu memang eh, banyak sekali yang meneliti. Karena apa? Ya tadi acquirance-nya aja 238. Dengan linknya ada 167 link. Dengan totalnya itu 1197. Nah, ini juga data. Jadi sebenarnya kalau kita sebelumnya mungkin kalau kita menulis tuh hasil dari penelitian itu hasil apa namanya dari pengolahan statistik gitu ya. Ini juga sama sebenarnya, tapi mungkin datanya itu ya dari aplikasi Foursquare ini. Atau contoh lagi yang multiple education itu ada di klaster 4 dengan link 172 dengan total linknya 1116 itu juga kita bisa jadikan itu sebagai pembahasan. Tapi yang menjadi fokusnya adalah Bu Suci dan teman-teman semua, ketika kita menganalisis tren, kita bukan cuma melihat itu banyak diteliti di tahun berapa saja, tapi kita juga bisa melihat istilah apa yang memang belum terhubung dengan keyword itu. Nah, ini bisa digunakan untuk dasar Ibu Bapak nanti ketika mau mengajukan penelitian ingin menemukan novelty. Jadi research gap dan novelty itu kita bisa temukan ketika melihat tadi mappingnya dari Foursquare atau kita analisis menggunakan SLR. Jadi ada dua alternatif nih Bapak. Jadi dari mapping juga kelihatan karena itu kan ada banyak istilah ya. Ternyata nih saya punya ide dan ide itu belum muncul di sana. Contohnya saya kemarin tentang game based learning. Nah, di game based learning itu ternyata belum berhubungan dengan permainan tradisional. Makanya kemarin saya jadikan itu sebagai dasar untuk di proposal disertasi berdasarkan data mappingnya dan gathering datanya ternyata game based learning itu belum ada yang berhubungan dengan permainan tradisional, khususnya lagi permainan tradisional Sunda. Makanya itu menjadi dasar yang kuat ketika mau mengajukan proposal. Kalau yang S3 berarti disertasi, atau kalau yang mau hibah eksternal itu juga bisa jadi dasar seperti itu Ibu Bapak. Seperti itu mungkin Bu Suci. Iya, baik. Terima kasih, Pak Hatma. Mungkin nanti di Kopi Darat saya akan lebih banyak tanya-tanya ya. Mohon untuk dibimbing. Siap, Bu Suci. Nanti saya blok nomornya ya. Iya, iya, terima kasih, Mas Ya, Hatma. sami-sami Bu Suci. Ada Bu Bu- Putri nih, Pak Hatma. Udah Siap, raise hand. siap, Pak Mangga Febri. Bu Putri. Ya, mungkin melanjutkan pertanyaan Bu Suci ya. Bu Suci perlu saya sampaikan bahwa di 2 minggu ini memang saya sedang berkomunikasi intens dengan Pak Hatma dan Bu Evi untuk mempelajari lebih lanjut dengan sistematik literatur review ini. Jadi mungkin izin sharing ya Pak Hatma ya tentang Siap. sebenarnya urutannya harus seperti apa agar kita dapat menulis naskah untuk publikasi di international journal dengan menggunakan bibliometrik dan sistematik literatur review ini. Saya izin share terlebih dahulu. Oke. Ini merupakan naskahnya. Oke, saya akan memperlihatkan apa yang saya berupaya menulis selama 2 minggu ini. Seperti itu. Bapak Ibu, sebenarnya dalam menulis artikel ini perlu saya sampaikan eh, untuk dapat menulis pada bidang kajian yang benar-benar Bapak Ibu pahami agar Bapak Ibu dapat dengan mudah menentukan kondisi yang lain seperti exclude-nya apa saja, include-nya apa saja. Jadi misalnya pada rencana naskah artikel yang akan saya tulis, saya menuliskan lactic acid bacteria isolated from fermented food bla bla bla. Dengan menggunakan metode apa? Bibliometrik dan systematic review. Oleh karena itu, saya bisa langsung menulis dan masuk terlebih dahulu ke material dan methods, Bapak Ibu. Di material dan methods, ada pun yang harus kita pahami.
seperti yang kemarin disampaikan oleh Bu Evi. Oh, akhirnya kita tahu ada misalnya untuk mendukung artikel ini saya harus mempelajari mengenai Prisma. Kemudian saya juga harus mempelajari mengenai PICO ini, population, intervention, comparison, dan outcome. Karena apabila hanya berbicara mengenai risknya, mungkin kita akan dengan sangat mudah ya Pak Hatma. Akan tetapi ketika data risk tersebut harus menjadi artikel, kita harus tahu artikel ini akan berbunyi seperti apa. Oleh karena itu, pertama kita dapat menentukan si Pyke ini. Oh, populasinya tuh apa? Deskripsinya kita harus masukkan. Intervensinya, komparasi, dan lain sebagainya. Kemudian, kita juga harus menentukan research question pada naskah yang akan kita tulis. Sebenarnya tujuan dari data yang kita ambil ini berarti harus menjawab pertanyaan penelitian yang akan kita lakukan. Oh, saya akhirnya menentukan akan menulis tentang apa saja. Nah, yang harusnya teman-teman pahami, misalnya kita lihat di sini. Kita harus menentukan juga ya Pak Hatma, oh artikelnya tuh yang akan terbit dari tahun berapa ke tahun berapa, atau misalnya harus ada full text dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu nantinya bisa menuliskan di bagian ini. Kita mengetahui dengan pasti keyword yang akan kita masukkan ke Scopus maupun Publish and Perish-nya. Jadi sebenarnya yang terberat itu bukan hanya mencari data di RIS atau memasukkan data di Post Viewers ya Pak Hatma, akan tetapi menentukan kriteria yang akan kita gunakan sebagai bahan kajian yang akan kita tuliskan itu landasannya apa. Karena ketika kita tidak mampu, data tersebut tadi sampai Bu Suci bingung, Suci. Seperti itu. Setelah kita menentukan, oh dia datanya akan diambil apa dan lain sebagainya, maka kita dapat melakukan identifikasi. Data identifikasi seperti ini tidak dapat Bapak Ibu peroleh dengan hanya menggunakan tools, akan tetapi melalui pengkajian yang baik. Pengkajian yang baik di mana? Di data Ibu peroleh tadi. Oke, saya akan stop share dan saya akan memperlihatkan data yang saya peroleh. Berikut merupakan datanya. Ini adalah data yang diperoleh pada saat pertama kalinya. Oke, sebentar ya. Saya harus keluar dulu buat menunjukkan ini. Dapat, nah. Saya harus cari yang data lengkap terlebih dahulu agar dapat menunjukkan analisis data di Excel-nya seperti apa. Oke. Eh, ini merupakan data yang saya peroleh melalui data RIS. Jadi Bapak Ibu, di dalam data RIS tadi, kita nantinya harus melakukan evaluasi apakah artikel tersebut dapat kita lanjutkan sebagai artikel terpilih dengan range yang akan kita bahas, atau data tersebut harus keluar. Nah, exclude dan include tersebut berdasarkan kriteria yang kita tetapkan di material dan methods. Oleh karena itu, kita dapat menambahkan ini merupakan statusnya. Ketika include, ini berarti data tersebut masuk ke dalam artikel. Berarti apa saja yang harus kita amati? Yang harus kita amati berdasarkan include yang tadi kita sepakati. Oh, jenis tadinya apakah termasuk dalam penelitian yang akan kita kaji?
Oh, sumber isolatnya. Oh, tadi saya bilang kalau misalnya data yang saya akan ambil semuanya itu dari fermentasi makanan. Akan tetapi kalau misalnya kita lihat dari air susu ibu, apakah akan masuk ke dalam artikel yang akan saya ambil? Tentu tidak. Maka akan terjadi proses seleksi. Proses seleksi ini dilakukan oleh mesin atau oleh kita sendiri? Oleh kita sendiri melalui checking di abstrak maupun title-nya. Kemudian kita akan menentukan statusnya, akan menjadi include dan seterusnya. Kita akan cek kembali di tabel prismanya. Di tabel prismanya harus seperti apa? Nah, bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi nantinya, oh akhirnya dari jumlah artikel sebanyak 67, ternyata yang tidak ada akses di Scopusnya atau saya tidak mendapatkan full papernya itu ada sebanyak 18. Atau misalnya, berarti jumlah yang ada artikelnya itu ada 49. Nah, si 49 ini saya baca cepat full text-nya. Nah, dibaca cepat full text-nya apabila yang tidak masuk ke dalam kriteria include, maka itu dikeluarkan. Dan saya hanya akan memperoleh 28 artikel. Jadi satu gambar ini merupakan proses review dari data risk. Begitu ya Pak Hatma? Betul. Nah, Nah, selanjutnya, nah, saya untuk bibliotekriknya. Nantinya di dalam naskah kita akan berbicara tentang data berdasarkan bibliometrik, berdasarkan litur sistematik reviewnya. Oke, data di bibliometrik seperti yang tadi sampaikan, saya bertanya kemarin ke Pak Hatma. Oh, terus kalau misalnya di artikel orang-orang itu ada loh ngomongin setiap tahun itu publishnya berapa artikel. Saya tanya, bisa nggak ya itu difasilitasi oleh Fast Viewers? Kata Pak Hatma menjawab dengan bijak, dikerjakan sendiri Kak melalui Excel. Bilang seperti apa karena berarti akan ada complicated di dalam pengerjaan di Excelnya ya Pak Hatma. Kita bisa lihat. iya, rubrik. Jadi saya mengerjakan sesuai perintah perintah bapak-bapak sama ibu-ibu ini, Pak Hatma dan Bu Evi ini. Saya akan menunjukkan tahun. Di data tersebut, akhirnya saya harus menunjukkan tentang data tahun. Nanti kita bisa lihat di sini. Oh, data tahun tersebut akhirnya harus saya lakukan apa? Di record di Excel yang berbeda. Oh, oke, nomornya apa, years-nya apa, review of publication-nya bagaimana. Sehingga dari data Excel yang tadi kita peroleh, kita dapat menunjukkan tren publikasi setiap tahunnya. Terus kalau misalnya kita ingin berbincang mengenai pada setiap publikasi atau misalnya jurnal yang mempublish artikel tersebut itu misalnya top 10 ya Pak Hasna ya top 10 Sitasi. jurnal yang tentang review artikel Iya. misalnya maka saya akan balik lagi ke data yang saya miliki maka saya akan klik di bagian search source-nya. Oh, dia di jurnal mana? Oh, misalnya BMC, mikrobiologi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, nantinya naskah itu akan berbunyi mengenai top jurnal publishing untuk research bakteria. Yang saya sajikan misalnya jurnalnya apa, di beberapa artikel di naskah yang saya ambil, kemudian side score untuk menunjukkan bahwa seberapa bereputasinya jurnal yang mereka miliki atau mereka terbitkan. Nah, selanjutnya kita akan berbincang mengenai
data-data dari FOSBIOWAS. Akan tetapi Bu Suci, data tersebut memang tadi Pak Hatma sampaikan, kalau misalnya kita hanya bermain di bibliometrik, maka target yang akan kita ambil adalah di jurnal nasional, misal Sinta ya Pak Hatma. Akan tetapi untuk Ya, masuk ke jurnal internasional bisa menambahkan systematic review. Maka saya izin menyampaikan, oh terus harus mengolah data seperti apa lagi? Maka data yang bisa terolah adalah misal kita ambil data seperti ini. Saya akan mencari data distribusi dari fermented food berdasarkan source, sumbernya. Oh, saya akan membuat tipenya. Ini semua tergantung dengan saya. Saya akan melakukan apa? Oh, saya pengen tahu kalau misalnya isolasi bakteri asam laktat kalau dari susu, dia jumlahnya berapa ya artikelnya? Oh, kalau dari tanaman. Oh, kalau dari ikan. Oh, kalau dari legum. Maka saya harus melengkapi data Excel-nya. Yang akan saya lakukan adalah melengkapi. Maka setiap judul itu saya tambahkan informasinya. Informasinya adalah di food type ini. Food type ini merupakan data yang saya tambahkan berdasarkan evaluasi data risk. Oh, nantinya saya akan dapat dengan mudah untuk mencek satu persatu. Dari berbasis susu ada berapa artikel? Nah, itu akan bisa ditambahkan di jumlah studi yang melengkapi. Kemudian nanti kita bisa membuat presentasi dan nanti dia akan lebih berbunyi. Oh, berdasarkan sumber susu ada 11. Nanti di Word-nya kita akan menambahkan referensinya. Referensinya berarti siapa? Yang ada di sini. Berarti kita tambahkan sitasi-sitasi yang mendukung. Kenapa disebutnya systematic literature review, bukan hanya review saja? Karena kita menentukan keyword yang digunakan, exclude, include, dan kriteria-kriteria pendukungnya. Jadi Bapak Ibu, dalam 2 minggu ini sebenarnya Bapak Ibu dapat menentukan keyword yang Bapak Ibu ingin kaji. Kemudian Bapak Ibu menentukan exclude dan include-nya. Sedangkan untuk proses berikutnya seperti untuk mencari sumber diris dan lain sebagainya dapat dilakukan secara teknis. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Hatma dan Bu Evi kemarin itu merupakan hal yang teknis, akan tetapi ada beberapa hal yang sifatnya harus fundamental yang dikerjakan sendiri. Mohon izin ya, jadi saya menyampaikan berdasarkan pengalaman saya selama 2 minggu ini menghubungi Pak Hatna dan Bu Evi agar karena saya juga kadang-kadang setiap mengikuti kegiatan pelatihan ilmunya dapat, tapi kadang-kadang saya nggak tahu tanggap pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya itu harus seperti apa. Jadi tadi saya coba menceritakan apa yang saya lakukan selama 2 minggu. Mungkin seperti itu ya Pak Hatma. Mudah-mudahan bisa banyak publikasi berdasarkan metode yang sedang kita pelajari ini. Terima kasih Pak Febri. Ya, sama-sama Ibu Putri yang tadi sudah menyampaikan pengalamannya untuk membuat artikel. Berarti di combine ya Fatma ya, SLR dan juga bibliometrik ya. Ya, Pak Febri bisa dikombin atau kalau salah satu juga masih bisa. Jadi nanti tergantung kan mungkin ada yang lebih mudah pengen mencoba BPMT dulu juga bisa sebenarnya seperti Hmm, itu. Karena ya masih ada beberapa jurnal yang kemarin seperti yang disampaikan oleh Pak Salimi itu masih ada yang masih banyak yang menerima juga seperti itu. Baik SLR maupun BPMT. Tapi lebih bagus memang dikombin seperti tadi Bu Putri itu sangat lebih bagus datanya seperti itu. bisa sekalian bertanya juga nggak ini saya? Boleh Penasaran Pak nih. Febri, mangga. Kalau misalkan di combine seperti itu, Pak Hatma, eh, apakah ada pakem atau urutannya gitu nggak? Misalkan SLR dulu kita bahas, habis itu lanjut Hmm. bibliometrik, atau bibliometrik dulu, baru kemudian kita deskripsikan lebih dalam lewat SLR gitu. Oke. Kalau saran ya Pak Febri, sebaiknya mah kita kalau kita mulai dari yang dasar dulu, mendingan SLR dulu.
Jadi nanti bibliometriknya itu sebagai dasar data data pendukungnya. Jadi yang utama kita deskripsikan dulu karena kan lebih kalau di SL itu kan kalau kita ibaratkan penelitian kan lebih banyak analisis secara kualitatif ya kita ngejelasin temanya apa, trennya lalu ininya gimana. Nah setelah itu kita boleh tambahkan data trennya ternyata seperti ini. Jadi bisa sebaiknya itu SLR dulu. Tapi kalau mau bibliometrik dulu juga nggak apa-apa karena kalau dulu kan logikanya adalah oh ini trennya ini baru diperdalam kayak gitu. Tapi kalau Oh, saran saya mah mendingan SLR dulu, lalu nanti ada data tambahan berupa apa pemetaan menggunakan post viewer seperti itu Pak Febri. nah, oke. Berarti sebenarnya nggak ada pakem khusus ya, Gak Pak ada Hatma? pakem, ya. Yang penting kalau kita sudah mencantumkan kedua itu, kedua-duanya itu dipakai dan memang itu saling mendukung. Oke, oke. Sip. Terima kasih, Pak Hatma. Siap Pak Saya juga ini lagi Febri. belajar ini sebenarnya untuk Ya, membuat ya ini mungkin ini bibliometrik. juga Pak Febri. Ya, Ya nanti mungkin teman-teman Pak Febri dan teman juga yang mau mau menulis bareng gitu ya. Ayo nanti kita sama-sama karena saya juga lagi mau bikin SLR juga sama seperti Ibu Putri. Karena ini ya untuk syarat sidang harus dikejarkan Pak Febri. Mungkin nanti ya betul, betul. teman-teman mau bersama-sama gitu ya. Ayo kita nanti kumpul-kumpul, kita nulis bareng. Karena kalau lagi bareng-bareng tuh enaknya Bapak, kita ada teman diskusi, ada teman ini ya. Kalau apa ada hal yang kita kurang ini butuh second opinion ya kita nanya ke teman seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau yang mau nulis bareng, yuk kita sama-sama nulis ya seperti itu Pak Febri mungkin. Nah, oke, siap. Terima kasih, Pak Hatma. Siap. Ada lagi barangkali Bapak Ibu yang bertanya atau mungkin masih agak sedikit kebingungan terkait dengan penggunaan force viewer ya, barangkali Pak Hatma tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hatma, mangga bisa ditanyakan. Boleh melalui kolom chat atau juga Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung. Silakan. Atau misalnya Bapak Ibu sudah ada nih draftnya nih, tapi masih masih agak ragu-ragu apakah ini strukturnya ini sudah sesuai atau belum gitu ya. Atau ada yang nanti perlu diperbaiki bersama-sama. Ya mangga nanti minggu depan kita coba ini ya Pak Hatma. Kita coba bahas kembali sekaligus nanti artikel atau draft ya mungkin kalau yang sudah ada mangga nanti bisa di-sharing Ya, Bapak Ibu. Kalau misalkan ya. belum ya bisa sambil disusun ya Pak Hatma. Siap Pak Jadi Febri. nanti Laras. itu bisa langsung kita, oh ternyata ini seperti ini strukturnya, deskripsinya bagaimana gitu ya, metode ataupun teknik yang bisa dilakukan dalam penulisannya seperti apa, nanti bisa ready, bisa siap untuk disubmit gitu ya buat Pak di Ya pekan Pak Febri. depan. Pekan Oke, depan. Insya Allah. itu Bapak Ibu. Jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir, linknya sudah ada. Bagi yang belum mengisi, kami persilahkan untuk mengisi terlebih dahulu daftar hadirnya. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Pak Febri. Wah ya, siap Bu Riza, mangga. Ya, terima kasih Pak Febri atas kesempatannya. Ya, ini izin sharing aja mungkin tadi menambahkan dari yang disampaikan Bu Putri gitu ya terkait bibliometrik. Memang mungkin tadi Pak Hatma juga ya menyarankannya bibliometrik terlebih dahulu karena memang relatif lebih apa ya tadi proses analisisnya mungkin di yang tadi pemilihan artikel gitu ya yang di Excel itu apakah yang sudah sesuai selebihnya kan kita tinggal melihat data yang sudah ada di Fosviewer gitu ya kayak misalkan klaster kan kita tinggal copy aja ya Pak Atma ya klaster satu misalkan itu berwarna apa ada beberapa istilah yang masuk kan itu sebetulnya sudah jadi plug data lumayan banyak juga gitu. Bu Risa, Halo, Bu Riza. suaranya, suaranya hilang. Halo, Bu Riza baik-baik saja, Bu Riza. Halo. Bu Risa kamu. Sepertinya lanjut ke dadaha Bu Rijanya. Oh ya Oh Allah, iya, mungkin joking. lagi bertemu teman lama mungkin ya, berpapasan dengan teman lama. Betul, iya. Kayaknya ini gangguan sinyal Pak Atma. Iya, Pak Febri.
Ya, karena memang ya tadi mungkin yang Bu Risa sampaikan memang karena ya masih ini ya Ibu Bapak kalau untuk bibliometrik itu masih lumayan laku juga asalkan satu kalau mau bibliometrik kita harus cek dulu temanya itu sudah ada yang ngambil apa belum. Kalau udah ada yang ngambil mah itu biasanya akan langsung ditolak oleh jurnalnya gitu ya. Jadi kalau untuk Q3, Q4 tuh masih banyak yang masih menerima bibliometrik asalkan tadi kita cermat dalam penentuan tema, yang itu akan nyambung dengan apa namanya materi Bu Evi kemarin tentang keywordnya. Lalu kita harus mengatur range waktunya mau berapa tahun. Ada beberapa yang cuma 5 tahun gitu ya. Itu udah paling sebentar gitu ya. Kalau bisa itu ya 10 tahun itu juga udah oke gitu ya. Bahkan ada, mohon maaf kemarin tuh yang saya baca di jurnal di Eropa tuh sampai dia men-set 30 tahun. Jadi Wow. eh dia selama 30 tahun tuh artikel apa saja yang terkait dengan topik itu dianalisis semua. Nah, tapi itu, memang bagus dan itu ke Q1 kalau nggak salah. Nah, seperti itu Pak Febri dan teman-teman mungkin. Jadi kalau memang SLR itu lebih lebih banyak effort karena seperti tadi Bu Putri bilang juga harus dianalisis benar-benar ya. Nah, seperti itu mungkin nanti kalau mau nyoba ya bisa SLR combine dengan bibliometrik Mohon atau izin terlempar, Pak Atma. bibliometrik. Lah, Bu Risa udah balik nih. Iya, Sudah tadi dari dadahannya eh, Bu Riza. mati lampu. Oh, mati Oh, mati lampu. lampu. Sambil di-share dong, Bu Tadi Riza. menambahkan mungkin ya proses Bu Suci, kan Bu Suci tadi bingung ya, ternyata udah dijelaskan sama Bu Putri juga. Nah, itu tambahan paling yang agak rada lama, apalagi kalau misalkan kita ngambil data artikelnya misalkan 500, itu kan lumayan ya untuk mensortir yang sesuai dan tidak sesuainya di Excelnya, sama di pas yang tadi Fast Viewer-nya untuk kata-kata istilahnya gitu. Kalau artikel yang sudah publish, Bu, saya teh di Sinta 2, Sinta 2 di Sinta 21 terkait analisis tren problem solving, sama di Q4 apa Q3 ya yang disalut kemarin. Bentar ya, bisa kira ada ini. Share screen bentar. Share screen. Ih, kok nggak bisa sih? Share. Share artikelnya aja mungkin ya nanti, Bu. Mungkin itu aja Pak Hatma dari saya. Baik, Bu Ya Pak Hatma, Risa. Pak Febri, sorry. Ya, Bu Iza, paling nanti di share ya Bu Iza untuk contoh artikelnya yang sudah pernah publish. Jadi biar Bapak Ibu yang lain juga bisa melihat, oh ternyata seperti ini gitu ya untuk struktur bibliometriknya atau pembuatan artikel SLR-nya. Ada lagi barangkali Bapak Ibu yang mau bertanya atau dilanjut bertanya di kampus mungkin. Atau ada yang mau disampaikan lagi barangkali Pak Hatmas sebagai penutup mungkin. Oke, mungkin ini Pak Febri untuk teman-teman mungkin ini kalau memang nanti masih bingung ya, kita bisa ini ya eh, bisa diskusi di kampus gitu ya Ibu Bapak. Nanti silahkan kalau untuk menemui saya bisa di ruang FKIP ya Ibu Bapak, atau nanti WA saja mungkin saya main ke ruangan Ibu Bapak terkait penyusunannya ya Ibu Bapak. Karena mungkin nanti seperti yang disampaikan Pak Febri tadi, mulai sudah ada bayangan nih seperti apa nanti manuskripnya dan diharapkan nanti di hari Sabtu minggu depan ketika dengan Bu Evi dan saya mungkin sudah ada beberapa ibu bapak yang menyiapkan draftnya yang untuk dibahas. Kalau belum berarti ya kita finishing di hari itu kalau bisa. Atau ya yang penting ada progres seperti itu. Jadi di luar hari Sabtu juga silakan ibu bapak ketika ada yang mau didiskusikan kami siap membantu untuk berdiskusi gitu ya Bapak. Mungkin itu Pak Febri dari saya.
Siap. Terima kasih Pak Hatma. Jadi ya Bapak Ibu nanti bisa dilanjut di kampus karena minggu depan mau ke Jepang ya Pak Hatma ya. Saya dengar-dengar Iya, ada 3 hari bimbingan ya ke Kyoto, ke lumayan tuh Kyoto hari ya. Rabu Di beliau salah satu dosen di Kyoto University ya Bapak Ibu. Jadi memang takutnya agak sulit ditemui ya Pak. di LB. DLB, DLB. Itu saja barangkali Bapak Ibu, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung. Pak Hatma, terima kasih sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ilmu yang Pak Hatma sampaikan bisa bermanfaat ya Pak ya, Amin, terutama amin, ya untuk rabbal alamin. memotivasi Bapak Ibu semuanya. Saya juga khususnya untuk bisa publikasi nanti ya. Jadi publikasi tidak hanya dalam bentuk data yang kita lakukan di lapangan gitu ya, kemudian kita analisis karena memang memerlukan waktu yang cukup lama ya Pak. Tapi ada juga Ya, opsi lain nih, opsi lain ternyata bisa juga menggunakan analisis bibliometrik dan juga SLR yang bisa kita manfaatkan untuk bisa publish di jurnal internasional maupun di jurnal nasional terakreditasi. Sinta satu, Sinta 2 kayaknya masih mungkin ya Pak ya. Sinta satu, masih Sinta mungkin 2 Pak masih Febri. mungkin ya. Tadi Bu Scopus Riza juga sudah juga menyampaikan. masih aman lah, Ya insya masih Allah. aman. Q4, Q3 juga Q3 masih aman. masih aman. Ya mumpung masih masih trennya masih bagus ini bisa Bapak Ibu juga manfaatkan untuk ya tadi entah nanti mau naik Jafung atau sebagai syarat sidang S3 dan lain sebagainya atau mungkin syarat publikasi hibah juga bisa dimungkinkan seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir Bapak Ibu semuanya. Saya selaku moderator pada kegiatan hari ini pamit undur diri. Jangan lupa untuk mengikuti kegiatan terakhir nanti Bapak Ibu di pekan depan bersama Pak Hatma dan juga Bu Evi. Seperti itu. Itu saja barangkali saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Hatma. Ya, Ya, terima kasih sami-sami juga Bapak Ibu. Bapak. dan Pak Febri. Ya, sama-sama Coach. Luar biasa Coach. Selamat ya. Mohon izin live Pak Febri dari Bapak. Ya, mangga-mangga Pak Hatma. Ini saya nggak bisa live malahan nih. Gimana ini? Oke. Bisa. 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 Betul bisa.